Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua siswa-siswi SD 3 Al-Firdaus Madrasatul Quran? Semoga Allah senantiasa berikan kita keberkahan, kesehatan, dan juga rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa lagi dengan Bu Triana, dan kali ini kita sudah di pertemuan keempat untuk materi Tuhfatul Atfal dalam pelajaran Tahsinut Tilawah. Kemarin tentu semuanya ingat kita sudah membahas sampai pada hukum nun sukun dan tanwin, dan kita sudah membahas tentang hukum idhar dan juga idgham bi gunnah. Hari ini kita akan meneruskan bab tentang idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah dan juga hukum iqlab. Sebelumnya, seperti biasa, kita baca doa, kita angkat kedua tangan kita, dan kita mintakan kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita dan berkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak, tentu seperti biasa jangan lupa disiapkan bukunya dan pastikan kalian sudah menulis manzumahnya. Ya, sebelumnya kita baca untuk manzumah kali ini kita akan membahas tentang hukum idgham bila gunnah dan juga hukum iqlab. Insyaallah kita akan mulai membahas dari nadhaman wasani idghamun bi ghairi gunnah. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. Jangan lupa kemarin kita membahas tentang idgham bi gunnah, bahwa idgham bi gunnah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, ya, nun, mim, waw, kecuali jika ada dalam satu kata maka tidak kita idghamkan, tetapi tetap kita baca idhar, seperti dunya dan juga sinwan. Nah, bagaimana jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain yanmu dan juga bertemu dengan huruf yang bukan halqi? Ya, nanti kita akan pelajari di dua manzumah ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai akan artikan, disiapkan pensilnya. Wasani. Wasani dan idgham yang kedua. Wasani dan idgham yang kedua. Wasani dan idgham yang kedua. Idghamun. Idgham. Idgham, masih ingat artinya idgham? Kita masukkan nun sukun atau bunyi nun sukun atau tanwinnya bi ghairi gunnah, dengan tanpa dengung. Bi ghairi gunnah, dengan tanpa dengung. Fil lami, pada lam. Fil lami, pada lam. Warra dan ra. Warra dan ra. Summa, kemudian summa, kemudian karrirannah, ulang-ulangi. Karrirannah, ulang-ulangi. Apa maksud dari manzumah yang ini? Maksudnya adalah kalau kemarin kita sudah belajar ketika nun sukun atau tanwin bertemu ya, nun, mim, waw harus baca idgham bi gunnah, yaitu kita masukkan suara bunyi nun sukunnya ke dalam huruf yang ada di depannya disertai dengan dengung. Maka kali ini ada juga hukum di mana kita harus memasukkan suara atau bunyi nun sukun
kepada huruf yang ada di depannya tapi tanpa dengung. Jadi kita tidak perlu berdengung. Yaitu kapan? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ra. Maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra, maka nun sukunnya kita masukkan ke dalam lam atau ke dalam ra tanpa dengung. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas di penjelasan berikutnya. Wassalisu, dan hukum yang ketiga, wassalisu, dan hukum yang ketiga, al-iqlabu, iqlab, al-iqlabu, iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan atau merubah. Indal ba'i, ketika ada ba. Indal ba'i, ketika ada ba. Miman, dengan huruf mim. Miman, dengan huruf mim. Bighunnatin, dengan dengung. Bighunnatin, dengan dengung. Ma'al ikhfa'i, ma'a disertai, ma'a disertai, al-ikhfa'i, dengan ikhfa. Al-ikhfa'i, ikhfa. Ma'a disertai al-ikhfa'i, ikhfa. Maksud dari bait ini adalah hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga disebut dengan iqlab. Iqlab itu apa? Iqlab itu adalah merubah, ya, merubah bacaan nun sukun atau tanwin, atau mengganti nun sukun atau tanwin miman dengan huruf mim, disertai dengan gunnah ma'al ikhfa dan juga ikhfa. Ya, ikhfa di sini maksudnya adalah menyamarkan. Ya, menyamarkan. Kapan itu kita lakukan? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan iqlab. Berarti nun sukun atau tanwinnya kita baca dengan mim, tapi disertai dengung dan juga kita samarkan. Nah, anak-anak semua, sekarang kita akan mulai membahas tentang bagaimana sih sebenarnya penjelasan idgham bila gunnah dan juga iqlab yang tadi kita sudah artikan di kitab Tuhfah. Jadi yang pertama, kemarin anak-anak tentu masih ingat tentang hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin, yaitu idgham. Dan kemarin kita sudah membahas bahwa idgham itu terbagi menjadi dua. Siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah kemarin kita sudah jelaskan, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau waw. Maka nun sukun atau tanwinnya kita baca dengan cara kita masukkan kepada huruf yang ada di depannya, tapi harus ingat, harus disertai dengan dengung. Itulah idgham bi gunnah. Nah, idgham yang kedua yang sekarang akan kita bahas adalah idgham bila gunnah. Sesuai namanya, bila gunnah itu artinya kita masukkan nun sukun atau tanwin ke huruf yang ada di depannya tanpa disertai dengan dengung. Itulah bedanya antara idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kalau bi gunnah disertai dengan dengung,
Berarti kita bacanya kita tahan dulu, seperti misalnya faman ya'mal. Jadi faman ya'mal itu ada dengung di sana. Kalau bila gunnah tanpa dengung. Ya, sekali lagi kalau bila gunnah tanpa dengung. Baiklah, kita akan perjelas idgham bila gunnah. Kapan kita harus membaca nun sukun atau tanwin dengan cara kita masukkan ke dalam huruf yang ada di depannya tanpa disertai dengung? Maka jawabannya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dua huruf lam atau ra. Sekali lagi, idgham bila gunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ra. Maka jika kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran nun sukun atau huruf yang berharokat fathah tanwin, kasratain, dhammatain, di depannya ada huruf lam atau ada huruf ra, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Artinya kita harus baca nun sukun atau tanwinnya dengan cara dimasukkan ke dalam lam atau ke dalam ra. Masih ingat? Berarti kalau dimasukkan artinya tidak lagi terlihat dan tidak lagi terdengar suara nun sukunnya. Tapi yang terdengar, yang kita baca adalah suara lam dan juga suara ra-nya. Dan diperhatikan tanpa harus berdengung. Tanpa harus berdengung. Contohnya seperti apa contohnya? Contohnya misalnya kita temukan dalam Al-Quran allan, ya, allan. Di sini ada nun sukun. Kemudian di depannya ada huruf lam. Maka inilah yang disebut dengan idgham bila gunnah. Jadi kita bacanya allan, bukan anlan. Nunnya sudah hilang karena kita masukkan ke dalam lamnya. Ya, kita masukkan ke dalam lam, jadi tidak terdengar lagi suara nun sukunnya. Yang terdengar langsung bunyi lam, dimasukkan ke dalam lam. Al-lam. Dan diingat tanpa dengung. Jadi tidak kita baca allan, tidak. Selanjutnya misalnya kalau bertemu ra, ar-ra'ahu. Di sini ada nun sukun, kemudian bertemu dengan huruf ra. Maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Nunnya langsung dimasukkan ke dalam ra. Bukan an ra, tapi ar. Dan tanpa dengung. Ar-ra'ahu. Nah, inilah contoh idgham bila gunnah. Selanjutnya di manzumah tadi kita juga belajar tentang hukum yang ketiga dari nun sukun atau tanwin, yaitu iqlab. Iqlab itu apa sih? Iqlab itu artinya membalik, atau dalam istilah kita kali ini mudahnya adalah menggantikan Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah nun sukun atau tanwin
kita ganti dari bunyi nun sukun menjadi bunyi mim sukun. Itulah cara membaca iqlab. Jadi nun sukunnya sudah tidak kita baca nun sukun, tapi kita baca dengan huruf mim. Dan jangan lupa disertai dengan dengung dan kita ucapkan dengan samar. Kapan hukum iqlab ini? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Maka ketika mendapati dalam ayat Al-Quran ada nun sukun atau tanwin, di depannya ada huruf ba, maka hukumnya adalah iqlab. Itu artinya nun sukunnya, suara nun sukun atau bunyi nun sukunnya kita ganti menjadi bunyi huruf mim. Ya, kita ganti dengan bunyi huruf mim. Dan jangan lupa harus disertai dengan dengung dan juga samar ketika membacanya. Seperti apa sih contohnya Bu Triana? Contohnya misalnya ada min ba'di. Perhatikan anak-anak, di sini ada nun sukun. Di depannya ada huruf ba. Maka inilah yang disebut dengan hukum iqlab. Karena dia hukumnya adalah iqlab, berarti nun sukunnya tidak kita baca en, tapi kita rubah, kita ganti menjadi bunyi mim sukun. Jadi bukan min bacanya, tapi mim. Seperti itu ya. Tidak dibaca min, tapi dirubah menjadi mim. Mim. Jangan lupa harus dengan dengung dan juga ikhfa. Mim ba'di. Mim ba'di. Jadi bukan min ba'di, bukan mim ba'di, tapi mim ba'di. Nun sukunnya kita gantikan dengan mim, kemudian disertai dengan dengung dan juga ikhfa. Itulah yang disebut dengan hukum iqlab. Sekarang kita akan coba untuk mempraktekannya atau mencari di surat dalam Al-Quran. Bu Triana sudah buka surat Al-Balad. Perhatikan. Di surat Al-Balad ini coba kalian cari di manakah kita bisa menemukan nun sukun atau tanwin. Ada yang sudah tahu di mana nun sukun atau tanwin? Alhamdulillah, ada yang sudah dapat ya. Di ayat yang kedua. Kita lihat di ayat yang kedua. Di sini ada lam. Ya. Dia aslinya itu tulisannya lun ya. Tapi dalam mushaf Timur Tengah sudah ada tanda mim kecil di sini. Kenapa ditandain mim kecil di sini? Karena di depannya ada huruf ba. Kalian lihat di sini ada huruf ba, ya. Kemudian ada mim kecil di atasnya ini. Nah, inilah yang disebut dengan hukum iqlab. Di mana ketika kita membacanya, kita baca dengan hillum bihadzal balad. Hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad.
Seperti itu ya. Ini kenapa dibaca seperti itu? Karena lamnya berharokat dhammatain, di depannya bertemu dengan huruf ba. Maka tanwinnya, suara nun sukunnya digantikan huruf mim. Maka kita baca dengan bunyi huruf mim yang kita samarkan dan juga disertai dengan dengung. Inilah hukum bacaan iqlab. Selanjutnya silakan dicari lagi kira-kira di mana kita menemukan tanwin dan nun sukun. Nah, ini dia. Yang tadi seperti Ibu Triana sampaikan ya. Al-layyaqdira. Ada an, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka nun sukunnya masuk ke lam tanpa dengung. Ayahsabu an layyaqdira alaihi ahad. Seperti itu ya. Terus jangan lupa yang ini nun sukun yang ini ada ya di sini. Apa hukum bacaannya kemarin? Tepat sekali, idgham bi gunnah. Kita masukkan ke dalam ya disertai dengan dengung. Jadi yang ini idgham bila gunnah. Kemudian yang nun sukun bertemu ya-nya idgham bi gunnah. Satu contoh lagi, idgham bila gunnah adalah malal lubada. Malan, di sini ada lam. Harokatnya tanwin, ya, fathatain. Kemudian dia bertemu dengan huruf lam. Depannya ada lam. Maka inilah yang disebut dengan hukum idgham bila gunnah. Tanwin bertemu lam. Karena tanwin bertemu lam, maka cara membacanya tanwinnya masuk ke lam. Malal, tanpa dengung. Malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Malal lubada. Seperti itu ya. Jadi bukan malan lubada, tapi malal lubada. Dan itulah yang disebut dengan hukum idgham bila gunnah. Baiklah anak-anak semua, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran. Jumpa lagi dengan Bu Triana di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.